Halo warga nobar yang lama respon chat WA biar kelihatan lagi sibuk kayak kabarnya bebuhantian berataan. Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film Korea tahun 2025 terbaru yang lumayan bikin tegang. Sebuah film yang cocok banar untuk menemani bebuhantian pas lagi ngantuk-ngantuknya habis makan biar tetap melek dan siap baku hantam. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Bos. Di awal film, kita akan berkenalan dengan Sun Tae, pemilik sekaligus koki dari warung makan viral bernama Mimiru. Namun, tidak seperti restoran biasa, restoran ini selalu menjadi tempat makan siang utama para gangster di Korea yang terkenal sangat barbar. Tak lama kemudian, seseorang menelepon Sun Tae dan Kang Pyo. Mendengar perintah dari telepon tersebut, tanpa pikir panjang mereka pun langsung bergegas ke sana. 내가 오늘 여기 먹고 죽을 거야. Akhirnya, mereka sampai di tempat tujuan, yaitu menemui Panho yang meminta bantuan karena ia hampir saja dikeroyok. Panho bingung mengapa mereka hanya datang berdua. Dengan santai, Sun Tae menjelaskan bahwa anak buahnya sedang istirahat makan siang. Ternyata, mereka bertiga adalah wakil bos dari gangster si Kupa dan kini saatnya mereka beraksi. 우리 식구를 건드렸지. 에이 씨발 것들이야. 형님 오셨습니까? Malam harinya, bos mereka yang bernama Joko mentraktir mereka gudeg karena mereka berhasil mengalahkan salah satu gangster saingan si Gupa. Setelah itu, Joko memberitahu bahwa gangster mereka sebentar lagi dapat menguasai seluruh Korea. Kini tinggal beberapa lokasi yang masih dikuasai kelompok lain, yaitu pelabuhan, klub milik Mas Yono, dan pasar Tanah Abang. Mereka pun mulai menyusun strategi. Pagi menjelang, tanpa perlu bantuan anak buah, mereka langsung menjalankan misi mereka satu persatu. Tak perlu waktu lama, akhirnya si Gupa berhasil menguasai seluruh Korea. Hari itu, mereka dipanggil untuk menemui Sam guna melakukan serah terima sebagai bos gangster terbesar di Korea. Bahkan, Sam memberikan Joko sebuah kantor besar untuk dijadikan markas baru si Gupa. Tanpa pikir panjang, Joko langsung menerimanya dan merayakan kemenangan tersebut bersama para wakilnya yang paling berjasa. 10 tahun pun berlalu, kini warung makan milik Sun Tae semakin sukses. Dengan bantuan istrinya dan asistennya yang bernama Utuh, ia berhasil menghidupi puluhan karyawan yang bekerja di restonya. Hari itu menjadi hari yang sangat sibuk karena akan ada perwakilan dari Bank Mekar yang datang untuk melakukan survei. Sun Tae berniat meminjam uang sebagai modal untuk mengembangkan bisnisnya agar bisa menjadi jauh lebih sukses lagi. 손님, Orang-orang dari Bank Mekar tampak sangat menikmati masakan di sana. Mereka dengan malu-malu bertanya apa resep rahasianya. Dengan santai, sang istri menjelaskan bahwa mereka hanya menggunakan MSG, masako santan gula. Seketika, mereka tercengang karena dengan bahan sesederhana itu, masakannya bisa seenak itu. Mereka pun berjanji akan meloloskan pengajuan pinjaman dengan syarat Sun Tae dan istrinya tidak terlibat kriminal. Mendengar hal tersebut, keduanya hanya bisa saling pandang dengan sedikit canggung.
Malam harinya, Sun Tae terlihat berdebat dengan istrinya. Sang istri tidak suka karena selama ini suaminya masih menjadi wakil bos gangster, terlebih anak buahnya sering menumpang makan di warung yang membuat restoran kadang merugi. Sun Tae berusaha membela diri dan meyakinkan istrinya bahwa dunia gangster justru bisa membawanya menuju kejayaan. Seketika perdebatan mereka terhenti ketika anak mereka, Nurul, muncul. Mereka hanya bisa terdiam saat melihat Nurul yang polos itu memalak para anak buah bapaknya dengan sangat natural, seolah hal itu adalah hal yang biasa ia lihat setiap hari. Son Tae dan istrinya kebingungan harus berbuat apa. Pagi harinya, Sun Tae mengantarkan Nurul ke sekolah. Dalam perjalanan, ia bertanya siapa teman terbaik Nurul di sekolah. Namun, tanpa diduga, Nurul balik bertanya apa itu teman. Mendengar itu, dada Sun Tae langsung sesak. Ia merasa bersalah, merasa gagal sebagai ayah karena tidak mampu mendidik dan menjaga putrinya dengan baik. Sesampainya di sekolah, ia melihat sendiri bagaimana Nurul diperlakukan oleh anak-anak lain. Momen itu membuatnya termenung lama memikirkan kembali nasihat istrinya untuk meninggalkan dunia gangster demi masa depan keluarganya. 남입니다. 제 아빠 족복이래. 일로 와. Sementara itu, di tempat lain hidup Joko ternyata tidak seindah hidup Sun Tae. Ia mencoba mengajukan pinjaman kur di bank untuk mengembangkan bisnisnya, tetapi langsung ditolak mentah-mentah karena statusnya sebagai ketua gangster. Joko berusaha membujuk bahkan memohon, namun apapun yang ia katakan tetap tidak bisa mengubah keputusan pihak bank. Permohonannya tetap ditolak tanpa kompromi. 야 씨발놈이 뒤질라고 여기 보스 나오라라. 여기가 다 옛날. Untung saja Sun Tae segera datang ke sana untuk menenangkan bosnya. Malam menjelang, Sun Tae terus berusaha menenangkan Joko yang sedang galau. Joko tidak menyangka bahwa menjadi bos gangster terbesar di Korea akan seberat itu. Tidak ada perusahaan yang mau bekerja sama karena takut, namun setiap ada kasus kriminal justru ia yang selalu dipaksa bertanggung jawab. Beban itu membuatnya kelelahan hingga harus rutin mengonsumsi obat agar mentalnya tetap stabil. Sun Tae mendengarkan semua keluhan itu dengan tenang, lalu perlahan menyodorkan sebuah amplop. Melihat amplop itu, Joko langsung tersinggung karena mengira Sun Tae memberinya sumbangan. Dengan cepat, Sun Tae menjelaskan bahwa itu bukan sumbangan, melainkan surat pengunduran dirinya. Mendengar hal itu, Joko sangat kaget dan langsung beraksi. Ternyata Joko hanya berniat memberikan pisau itu kepada Sun Tae. Ia memberitahu bahwa pisau tersebut adalah pusaka gengsi Gupa yang tidak bisa digunakan sembarangan. Semua orang akan tunduk dan menuruti perintah begitu mengetahui siapa pemegang pisau itu. Joko rela memberikannya kepada Sun Tae untuk berjaga-jaga karena ia meyakini bahwa keluarga, terutama masa depan anaknya, jauh lebih penting daripada apapun. Bahkan, ia sebenarnya juga sangat ingin memiliki keluarga cemara seperti Sun Tae, tetapi ia tidak tega jika anak istrinya kelak harus menderita karena memiliki suami seorang bos gangster. Saat masuk ke rumah, istri Sun Tae langsung memeluknya. Ia sudah tidak sabar menjalani hidup baru yang lebih tenang bersama keluarganya sebagai manusia normal. Mereka kemudian menengok anaknya yang sedang tertidur pulas. Sejak saat itu, mereka semakin yakin bahwa masa depan Nurul akan cerah dan penuh teman. Namun di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba... Sesampainya di markas si Gupa, Sam langsung menjelaskan bahwa Joko ditemukan COD sama malaikat maut di ruang pribadinya. Ia juga tidak tahu apa yang membuat Joko memutuskan lockout secara mandiri. Tak lama kemudian, Kapolsek Korea Anis tiba di sana. Ia bertanya kepada Sun Tae mengenai apa saja yang dilakukan Joko sepanjang hari karena Joko terdeteksi terakhir kali bersama Sun Tae. Sun Tae pun menjelaskan secara mendetail kegiatan mereka seharian. Mendengar itu, mereka yakin bahwa Joko sudah tidak sanggup lagi menanggung beban sebagai bos gangster dan memilih untuk hidup di dunianya yang baru.
Hari berganti, terlihat ribuan gangster dari berbagai kabupaten datang untuk melayat. Mereka semua tampak sangat sedih, terutama Panho yang sudah menganggap Joko seperti ayahnya sendiri. Sebagai wakil bos, ia sudah siap menanggung semua beban yang ditinggalkan Joko. Namun tiba-tiba, 야 뭐야? 챙기세요. 뭐 하는 짓거리야? 이달 말일까지 상환되지 않으면 낙원 호텔에 죽은 사람 돈을 가져가? 여기 계신 분들 모두 연대 보증인이시죠? 또 뭐야? 我们是三合会，不想死。 tak disangka, ternyata Joko meninggalkan utang dalam jumlah yang sangat besar. Semua orang langsung kebingungan memikirkan siapa yang harus bertanggung jawab atas hutang tersebut. Demi menjaga nama baik geng, para petinggi akhirnya memutuskan untuk segera mencari bos pengganti yang bisa memikul semua masalah yang ditinggalkan Joko. Malam harinya, Sam dan para petinggi lainnya mengadakan rapat tertutup di markas untuk menentukan siapa calon bos baru geng Siggupa. Saat ini, Siggupa memiliki 3 wakil bos yang dinilai paling mungkin untuk menjadi bos berikutnya. Yang pertama adalah Kang Pyo. Ia sangat bisa diandalkan dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Bahkan jika harus turun ke jalan, ia dapat menghabisi musuh-musuhnya hanya bermodalkan tongkat bisbol. Namun sayangnya, ia saat ini masih berada di penjara dan belum bisa bebas dalam waktu dekat. Yang kedua adalah Panho. Ia merupakan wakil yang sangat bersemangat menjadi bos, tetapi para petinggi enggan memilihnya, apalagi setelah mengetahui bahwa ijazahnya palsu. Meskipun begitu, ia tetap bisa menjadi kandidat karena Komisi Pemilihan Umum Gangster Korea dapat memberi pengecualian. Yang ketiga adalah Sun Tae. Sam meyakini bahwa ia adalah kandidat yang paling sempurna, tidak ada kekurangan apapun darinya. Pagi menjelang hari itu, Sun Tae dan istrinya datang ke Bank Mekar untuk menandatangani kontrak. Bank Mekar telah sepakat menjadi investor utama untuk pengembangan bisnis restonya. Sun Tae tampak sangat tidak sabar untuk menandatangani kontrak tersebut. Namun, saat membaca isinya dengan cermat, ia sangat terkejut. Di sana tertulis bahwa ia harus mengganti 5 kali lipat dana yang diberikan Bank Mekar apabila terbukti melakukan tindak kriminal, termasuk menjadi anggota gangster. Emosi Sun Tae hampir saja meledak karena merasa tidak terima jika gangster didiskriminasi. Beruntung istrinya berhasil menahannya sehingga identitasnya sebagai mantan gangster tidak terbongkar. Dengan begitu, Bank Mekar resmi menjadi investor utama resto milik Sun Tae. 니들 밥은 내가 평생 책임질게. 준태야, 축하한다. Sialnya, kebahagiaan mereka tiba-tiba hilang saat Sam memberitahu bahwa nanti malam Sun Tae diminta menghadap para petinggi untuk mempersiapkan diri sebagai calon bos geng Siggupa berikutnya. Malam pun tiba. Dengan tegas Sun Tae menolak menjadi calon bos. Ia tidak ingin ketenteraman dan bisnis keluarganya yang baru saja ia bangun kembali terusik. Namun, para petinggi terus berusaha meyakinkannya karena tidak ada lagi kandidat yang dianggap cocok. Salah satu petinggi bahkan menjelaskan bahwa tidak masalah jika ia harus merangkap jabatan sebagai bos gangster sekaligus bos restoran. Menurutnya, itu sama saja seperti merangkap jabatan ketua pemuda dan olahraga dengan ketua sepak bola. Panho yang ada di sana tentu tidak tinggal diam. Ia merasa tersinggung karena yakin dirinya juga mampu menjadi bos yang baik, tetapi tidak ada seorang pun yang menganggapnya serius. Perdebatan berlangsung berjam-jam namun tetap tidak ada titik terang. Akhirnya, Sam dan para petinggi memutuskan bahwa 3 hari lagi akan diadakan pemilu untuk menentukan siapa yang akan menjadi bos berikutnya. Masing-masing kandidat diberi 1 kesempatan untuk berkampanye di hadapan para anak buahnya. Hari berganti dan tibalah hari kampanye. Kesempatan pertama diberikan kepada Sun Tae. Tanpa banyak bicara, ia langsung membawakan makanan untuk semua orang yang datang ke sana. Terlihat para anggota gangster sangat menikmati masakan Sun Tae yang memang terkenal kelezatannya. Dengan tegas, Sun Tae menjelaskan bahwa jika mereka tidak memilihnya, maka ia berjanji akan membagikan MBG setiap hari untuk seluruh anggota gangster tanpa terkecuali, baik yang dari negeri maupun swasta. Kini giliran Panho. Dengan semangat membara ia mulai berorasi, namun tidak ada satupun anggota yang memedulikannya.
Menyadari hal itu, Panho pun mencoba mengganti cara ia berkampanye. 근데 자율주행은 테슬라입니다, 형님. Sun Tae kini bisa mulai hidup dengan tenang karena ia yakin dirinya tidak akan terpilih menjadi bos geng Sigupa. Ditambah lagi, ia melihat restonya semakin laris membuat harinya terasa semakin indah. Namun tiba-tiba, ia dipanggil oleh karyawannya yang memberitahu bahwa hasil pemilu sudah keluar dan tanpa disangka justru dirinya yang terpilih menjadi bos. 준태 너는 보스가 더 어울려. Pagi itu, istri Sun Tae menegaskan bahwa ia tidak mau suaminya kembali terlibat dengan dunia gangster, apalagi sampai menjadi bos. Apapun alasannya, ia tidak akan pernah menyetujuinya. Mendengar itu, Sun Tae pun berpikir keras mencari cara agar bisa terbebas dari kewajiban menjadi calon bos. Hingga akhirnya ia teringat bahwa Kang Pyo tidak bisa dicalonkan karena masih berada di penjara. Siang itu juga, Sun Tae mendatangi bank tempat Joko dahulu mengajukan pinjaman KUR sebelum akun banknya diblokir. Di bank tersebut, Sun Tae meminta pinjaman sebesar 10 miliar tanpa memberikan agunan apapun. Tentu saja pengajuannya langsung ditolak dan saat itulah ia mulai menjalankan strateginya. 저희 사업장에서 살려주십시오. 이 새끼 더럽게 말 많네 이거. 아가리 똥내까지. 결혼 생활은 어때? 행복해? 우리 애들이 봤다더라. 사랑이라는데. 사랑 아니야 이게. 맞죠? Sun Tae terus menjelaskan kepada polisi bahwa dirinya bersalah dan meminta agar ia dipenjara. Namun, hasil penyelidikan menunjukkan hal sebaliknya. Semua bukti justru menempatkannya sebagai korban yang harus mendapatkan perlindungan. Tak lama kemudian, Anis tiba di kantor polisi. Sun Tae kembali memaparkan semua pengakuannya dengan rinci. Namun, alih-alih memproses laporan tersebut, Anis malah memikirkan dampak lain yang akan muncul bila Sun Tae sampai di penjara, terutama karena resto Mimiru akan tutup dan ia tidak akan memiliki tempat langganan untuk makan. Hari yang paling ditunggu Panho, namun paling tidak diharapkan oleh Sun Tae, akhirnya tiba hari pemilu. Seluruh anggota gangster beserta para petinggi dari berbagai wilayah di Korea berkumpul di sana untuk memberikan suara mereka. 조판호 나순태 이번엔 까기도 전에 나순태 또 나순태. Hasil sudah didapatkan dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa suara yang diperoleh Sun Tae jauh lebih banyak dibanding Panho. Sun Tae mendapat 328 suara, sedangkan Panho cuma dapat 2 suara. Pasti ini yang milih cuman Panho dan Sun Tae. Sam pun bersiap mengumumkan bos Sigupa berikutnya, namun tiba-tiba 잠깐! 이성거! 우효야! Ternyata yang masuk adalah Jeng Ana, ibunya Kang Pyo Sang yang juga merupakan istri dari Joko. Ia yang sangat ngotot ingin anaknya menjadi bos seperti mendiang suaminya tidak terima karena pemilu sudah berjalan padahal Kang Pyo sebelumnya termasuk dalam jajaran calon bos Sigupa. Ia juga memberitahu bahwa Kang Pyo sudah bebas dari penjara dan siap menjadi bos Sigupa berikutnya. Kang Pyo pun diberi kesempatan untuk berkampanye saat itu juga. Dengan semangat berapi-api, ia memaparkan pandangan tentang masa depan Sigupa yang menurutnya akan sangat cerah. 진정한 보스란 자기 자신의 꿈을 꾸는 사람이 아니라 정말 잘하다고 표. 제가 오늘 이 자리에 선 이유는 순태 형이었으면 좋겠는데. 순태 수락하기로 했잖아. 나순태 내가 할게. 안 돼. Sun Tae yang melihat Kang Pyo berhasil kabur pun memutuskan untuk mengundurkan diri juga. Namun, Sam menahannya dan tidak mengizinkannya mundur begitu saja. Jika Sun Tae benar-benar ingin mundur, syaratnya adalah ia harus membawa Kang Pyo kembali. Sementara itu, Kang Pyo ternyata sudah kabur hingga sampai ke studionya. Ia memang tidak mau menjadi bos gangster karena ingin fokus menjadi penari tango. Kecintaannya pada tarian itu muncul sejak ia masih berada di penjara.
Tiba-tiba Kang Pyo tersadar dari lamunannya saat ibunya dan Sun Tae sudah sampai di sana. Bukannya takut, ia justru memamerkan keahliannya menari kepada ibunya. Ia bertekad bulat untuk mengikuti ajang Indonesia Mencari Bakat. Tentu saja sang ibu sangat menentang mimpi itu, tetapi tekad Kang Pyo sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Hari berganti, terlihat Kang Pyo sedang dalam perjalanan menuju audisi Indonesia Mencari Bakat. Ia sangat yakin akan lolos, tetapi tidak disangkanya para anggota gangster anak buah Sun Tae sudah bersiap mengusiknya. Untung saja Kang Pyo berhasil mengatasi mereka semua. Sesampainya di panggung, ia bersiap untuk menunjukkan kemampuan menarinya. Namun tanpa diduga, sesuatu terjadi di luar perkiraannya. 지각 실격. 어디가? Ia yang melihat keberadaan Sun Tae di sana langsung yakin bahwa semua kejadian itu adalah akal-akalan Sun Tae. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di pelabuhan, Utuh baru saja menyelesaikan tugasnya mengantar makanan dari resto Mimiru. Namun bukannya pulang, ia justru menemui Anis yang sedang memancing. Tanpa disangka, Utuh ternyata adalah seorang agen rahasia yang tengah menyelidiki kasus perdagangan garam Cina di kalangan gangster dan ditugaskan khusus untuk mengikuti gerak-gerik Sun Tae. Ia pun melaporkan temuan terbarunya. Sayangnya, Anis menolak mempercayainya. Utuh sudah terlalu sering memberikan laporan palsu, dan jika sekali lagi Anis bergerak berdasarkan informasi yang tidak valid, risikonya adalah pemecatan dari kepolisian, yang berarti Anis bisa langsung menganggur. Kembali ke Sun Tae yang sudah sampai di restonya. Baru saja membuka resto, ia langsung didatangi dua pelanggan yang memesan ayam taliwang, ayam goreng kalasan, dan ayam kampus. Para karyawan pun segera menyiapkannya. Sebagai pelanggan pertama hari itu, Sun Tae meminta testimoni mereka. Namun tiba-tiba... 손님 왜 이러세요? 손님, 왜 이러세요? Sun Tae segera masuk ke dapur untuk mengecek ayamnya karena ia yakin bahan makanan yang biasa ia gunakan untuk MBG bisa saja beracun. Ternyata benar, ayam yang baru saja dipakai sudah basi. Saat ia keluar dari dapur, Kang Pyo sudah duduk manis di sana. Dari sini jelas terlihat bahwa semua ini adalah ulah Kang Pyo sebagai bentuk balas dendam. Tidak butuh waktu lama, reputasi resto Mimiru langsung anjlok setelah para netizen menghujatnya habis-habisan. Hari berganti, malam itu di pelabuhan, Sun Tae yang masih sakit hati pada Kang Pyo bertekad membalaskan dendamnya di hadapan para petinggi dengan cara yang sangat barbar. 네가 해! 형이 해! 네가 하라고 보스! 아니! 새끼들은 보스 될 자격 없어 이 새끼들아. 수수태요. 어딜 가 이 새끼들! Seluruh berita nasional mengabarkan kematian dua calon bos gangster terkuat di Korea, sementara mayat mereka tidak juga ditemukan. Dengan demikian, posisi bos geng Sik Gupa otomatis jatuh kepada Panho. Suka tidak suka, semua anggota harus menerimanya. Sementara itu, mari warga nobar semua ikut melihat ke ruang belakang resto Mimiru milik Sun Tae. Ternyata selama ini Sun Tae dan Kang Pyo masih hidup. Mereka berdua bersembunyi di tempat itu agar tidak dijadikan bos gangster berikutnya. Semuanya sudah mereka rancang dengan sangat rapi, bahkan luka tusukan Kang Pyo adalah hasil karya si Utuh sehingga terlihat nyata dengan darah yang meyakinkan.
Saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba kedatangan Sam dan Panho, bos baru si Gupa, membuat mereka terkejut. Mereka heran mengapa dua petinggi itu datang ke resto Mimiru tengah malam tanpa permisi. Sontai dan Kang Pyo pun menguping percakapan itu diam-diam. Di hadapan Panho, Sam akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan, yaitu kebenaran tentang kematian Joko, bos si Gupa sebelumnya. Dari percakapan itu semakin jelas bahwa nama panjang Sam memang Samidi. Samidi kemudian bertanya kepada Panho apakah geng si Gupa yang kini ia pimpin bersedia membantu bisnis garam Cina miliknya atau tidak. Jika menolak, maka nasib Panho akan berakhir sama seperti nasib Joko. Sontai yang mendengar hal itu langsung naik pitam. Namun untung saja Kang Pyo dan Utuh berhasil menenangkannya. Di tempat persembunyian, Kang Pyo kebingungan harus berbuat apa karena mereka yang sedang bersembunyi tentu tidak bisa melapor pada polisi. Sontai dengan santai lalu memberitahu Kang Pyo bahwa Utuh sebenarnya adalah seorang polisi. 형 알고 있었어? 어서! Sontai menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah tahu sejak lama bahwa Utuh adalah polisi karena kecerobohannya yang sering lupa mengganti baju dinas. Ia sengaja membiarkannya tetap bekerja di restonya agar bisa terus memberikan rencana palsu kepada geng si Gupa sehingga para polisi menggerebek tempat yang salah. Ia juga memberitahu Utuh bahwa pistolnya sudah dikosongkan oleh Sontai sejak beberapa hari sebelumnya. Setelah itu mereka kembali berfokus pada masalah utama, yaitu mengungkap kasus peredaran garam Cina sekaligus membalaskan dendam atas kematian Joko. Mereka mengetahui kebenaran itu tetapi tidak memiliki bukti. Dengan percaya diri, Utuh akhirnya menunjukkan keahliannya sebagai polisi. 여기도 있고, 여기도 있고, 여기도 있어. Rekaman itu sangat jelas dan dapat menjadi bukti akurat bagi Utuh untuk membuat laporan kepada atasannya. Pagi harinya dengan penuh semangat ia melaporkan temuannya kepada Anis. Namun Anis tetap tidak mau menerimanya karena Utuh sudah terlalu sering mengirim laporan palsu sebelumnya. Bahkan Utuh langsung diusir dari kantor Anis. Utuh yang sedang galau ditenangkan oleh Kang Pyo dan Suntai. Mereka berdua terus berusaha menguatkan mental Utuh agar tetap semangat menjadi polisi yang baik. Namun tentu saja hal itu belum cukup. Mereka bertiga kemudian langsung menyusun strategi untuk menangkap Samidi dan antek-anteknya dengan tangan mereka sendiri. Selain bisa membalaskan dendam, Utuh juga berpeluang mendapatkan kembali nama baiknya di kepolisian. Hari yang telah mereka rencanakan akhirnya tiba, yaitu hari ketika geng si Gupa akan membantu Samidi dalam transaksi garam Cina. Dengan keahliannya sebagai agen rahasia, Utuh kali ini menyamar menjadi sopir yang seolah-olah tergabung dalam geng si Gupa. Saat hendak berangkat, ia tak lupa mengirimkan lokasi terkini kepada Suntai dan Kang Pyo yang sudah siap beraksi. Sesampainya di lokasi pertemuan, Utuh memperhatikan seluruh transaksi itu dengan sangat saksama dan tentu saja tetap merekamnya menggunakan kamera yang tersembunyi di kancing bajunya. Tingkah aneh Utuh membuat Panho mulai curiga. Namun, beruntung kecurigaan itu tidak berlanjut dan Utuh belum ketahuan. Tak lama kemudian, Panho meminta Utuh untuk mengecek garam Cina yang ada di depannya. Seketika Utuh panik karena ia sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengeceknya. Meski begitu, demi kelancaran misinya, ia tetap berusaha menjalankan tugas itu sebisa mungkin. Si Utuh yang mulai sempoyongan dan setengah sadar tiba-tiba nekat melakukan siaran langsung di Instagram. Ia mengirimkan siaran itu kepada Anis sebagai bukti bahwa ia benar-benar memiliki data yang valid. Tak lama kemudian, Utuh langsung menodong seluruh orang di tempat itu sambil mengungkapkan identitas aslinya sebagai seorang polisi. Akan tetapi...
Untung saja Sontai dan Kang Pio datang tepat waktu. Sebelum beraksi, Sontai bertanya siapa yang mau mendapatkan jatah MBG setiap harinya. Mendengar itu, lebih dari setengah anggota geng si Kupa yang ada di sana langsung berpindah haluan mendukung Sontai dan Kang Pio. Dengan modal ini, mereka pun akhirnya langsung beraksi. Mamma mia! 붙잡보이! 우와! 저 새끼 가만! 놀자니까. Kang Pio kini tinggal berhadapan dengan Panho yang sudah tidak bisa berkutik lagi. Untuk mengakhiri pergelutan mereka dengan jurus tarik tenggonya, ia pun memberi pelajaran pada Panho. Sementara itu, Sontai masih saja membrutal. Tanpa mereka sadari, Samidi berusaha kabur diam-diam sambil membawa koper berisi uang dan garam Cina. Untung saja Kang Pio berhasil mencegatnya. Samidi lalu kabur ke arah lain, tapi dengan santai Sontai dan pasukannya sudah menunggunya. Samidi yang sudah terpojok kemudian mengeluarkan jurus terakhirnya, ceramah no jutsu. Ia mengenang masa-masa kejayaan mereka bersama dulu dan meminta maaf atas keserakahan yang ia lakukan selama ini, sambil menaruh koper yang dibawanya ke hadapan Sontai. Namun tiba-tiba Sontai ternyata sudah memprediksi semua ini, sehingga ia menggunakan alat dari utuh agar tidak terluka. Dengan mudah ia pun menangkap Samidi dengan mengancamnya menggunakan pisau pemberian Joko sebelum meninggal. Tak lama kemudian Anis akhirnya sampai di sana. Anis lalu bertanya siapa bos geng si Kupa. Mendengar itu Kang Pio bergegas pamit karena harus mengikuti Lestari, menyisakan Sontai yang menjadi satu-satunya harapan. Dengan tegas Sontai membubarkan geng itu. Semua anggota pun menurut dan akan segera bubar. Tetapi bagaimanapun juga mereka tetap menganggap Sontai sebagai bos mereka dan siap datang kapanpun Sontai membutuhkan bantuan, asalkan masih mendapatkan jatah MBJ. Hari berganti dan warga Nobar bisa melihat bahwa Utuh telah menemukan kejayaannya secara utuh. Ia kini telah menggantikan posisi Kapolsek Korea, jabatan yang ia impikan sejak dulu. Dan film pun tamat. Jadi, apa pelajaran dari film ini? Jabatan itu amanah, bukan buat gaya-gayaan. Lihat si Panho, ngotot banar mau jadi bos, padahal otaknya kosong. Ijazahnya aja palsu, ujungnya malah bikin kacau dan hancur lebur. Beda sama Sontai yang fokus kerja beneran kesan keluarganya. Sama kayak Buhan Pian yang ngotot minta naik gaji atau naik pangkat, naik jabatan, tapi datang telat mulu, kerjaan berantakan. Pas ditagih tanggung jawab dikit, langsung ngeluh capek lah, healing lah, mau naik gaji lah, mau enaknya aja tapi nggak mau usaha, hapuk liur amun dipecat. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah kalau begitu seperti biasa Mas Yono monggo dong passwordnya. Burung gundul pamit dulu.